Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah pada kali ini saya bisa membersamai Anda pada pelajaran filsafat ilmu dan logika. Dua pelajaran yang sebenarnya berbeda, akan tetapi kita akan pelajari bersama-sama selama beberapa bulan ke depan. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas beberapa istilah yang berkaitan dengan logika, filsafat, dan ilmu. Istilah yang pertama adalah epistemologi. Kalau Anda punya rasa penasaran, apa artinya kita tahu sesuatu, bisa enggak kita yakin terhadap pengetahuan yang kita miliki, berarti Anda sudah penasaran terhadap tema-tema yang dikaji oleh sebuah bidang ilmu yang bernama epistemologi. Bagi sebagian orang, bidang ini tampaknya menakutkan, seperti bidang-bidang filsafat yang lain, yaitu ontologi dan aksiologi. Jarang orang mempelajarinya. Hal ini wajar karena memang topik yang dikaji pada epistemologi dan dua bidang lainnya tadi itu sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang sangat penuh dengan rasa penasaran, sangat kepo. Pencarian kebenaran tanpa akhir yang mereka lakukan membawa mereka untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, di antaranya tentang apa hakikat pencarian pengetahuan itu sendiri. Bagaimana kondisi pengetahuan kita? Apa sumbernya? Apakah pengetahuan kita ada batasnya? Apakah kalau kita merasa sudah meyakini sesuatu, keyakinan kita itu perlu dibuktikan secara rasional? Dan dapatkah kita memiliki kepastian? Saudara-saudara sekalian, istilah yang kedua adalah filsafat ilmu. Saya menyetujui pendapat yang menyamakan filsafat ilmu dengan epistemologi, karena secara bahasa, epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Istilah yang berikutnya adalah filsafat. Lazim disebut di dalam buku-buku pengantar filsafat bahwa kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, falsafah, dan falsafah serta istilah dalam bahasa Inggris filosofi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein, yang berarti cinta, hasrat, dan pencarian, serta sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom atau hikmah. Secara teknis, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang penyebab yang paling tinggi dan paling universal bagi segala sesuatu. Jadi jika dibandingkan dengan pengetahuan manusia lainnya, misalnya biologi, fisika, kimia, psikologi, filsafat itu seumpama matahari pada sistem tata surya. Dialah yang memberi cahaya bagi semua bidang-bidang ilmu lainnya tadi. Mengapa? Karena objek kajian filsafat mencakup alam atau dunia, manusia, dan Tuhan, selain bahasan-bahasan filsafat yang lainnya. Dan filsafat mengkaji tema-tema itu dalam hubungan yang paling esensial antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pengetahuan tentang sesuatu pada level ilmu atau sains, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu berhenti pada penyebab langsung atau penyebab terdekat bagi sesuatu tersebut. Sedangkan filsafat mencari kebijaksanaan, mencari penyebab yang paling tinggi dan universal bagi sesuatu itu, dan berusaha memahami serta menjelaskan esensinya yang mutlak dan pasti. Kita ambil contoh psikologi. Dalam psikologi dipelajari beberapa kondisi jiwa, misalnya stres. Maka di sana dipelajari apa gejala stres, apa faktor penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya kalau dia memang perlu diatasi. Sementara dalam filsafat, jiwa dikaji secara mendasar. Apakah jiwa itu ada? Apakah bukti bahwa jiwa itu ada?
Saudara-saudara sekalian, pengetahuan lain selain filsafat mengenalkan sesuatu sebagai objek yang diketahui secara langsung dengan indera atau daya kognisi lainnya. Sedangkan filsafat menggali lebih dalam dan menjelaskan kodrat alamiah dari sesuatu tersebut dan hubungannya dengan kebenaran-kebenaran yang lebih universal. Misalnya, ada bermacam keburukan, kekurangan di alam dunia ini. Maka sains berusaha mengenali itu dengan indera atau dengan empiri, dengan percobaan, eksperimen. Contohnya misalnya mengapa udara di ruangan bisa terlalu panas. Maka sampai kepada teknologi pengatur suhu ruangan. Sementara ketidaknyamanan seperti itu bagi filsafat dikaji secara umum. Ini adalah keburukan. Mengapa ada keburukan di dunia? Bisakah ada dunia tanpa ada kekurangan, tanpa ada keburukan dan kejahatan? Yang dibahas dalam bidang yang lebih khusus namanya teodisi. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya istilah ilmu. Secara terminologis, ilmu berarti wujudu tasawwuru syai'in fi zihni. Adanya gambaran tentang sesuatu di dalam pikiran. Misalnya kalau saya bertanya siapakah ayah dan ibu saudara, maka akan muncul di pikiran saudara-saudara ayah dan ibu. Karena Anda punya pengetahuan tentang ayah dan ibu Anda. Sementara kalau saya tanya siapakah ayah dan ibu saya, Anda nggak punya gambaran apapun di pikiran. Karena Anda tidak tahu. Nah, definisi seperti itu adalah definisi bagi sebagian ilmu sebenarnya yang disebut dengan ilmu usuli, yaitu ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu yang kita miliki melalui gambaran yang ada di pikiran kita tentang sesuatu tersebut. Ada ilmu jenis yang lain yaitu ilmu huduri, yaitu sesuatu yang kita ketahui karena kita hadir, karena kita mengalaminya sendiri. Jika Anda mencium wangi bunga mawar, memegangnya, merasakan misalnya terkena durinya, nah, pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang bunga mawar yang huduri. Sementara kalau Anda diceritakan tentang mawar itu dengan sifat-sifatnya, katakanlah dengan MAWAR-nya, bukan dengan hadir mawarnya sebagai sebuah keutuhan, itulah ilmu husuli. M-nya adalah warnanya, A-nya misalnya adalah ya sensasi di sentuhan kita. Kemudian W-nya adalah wanginya seperti apa. Nah, selanjutnya dalam ilmu logika nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang klasifikasi ilmu. Ada ilmu berdasarkan alat memperolehnya, ada ilmu dibagi berdasarkan apakah dia disertai atau tidak disertai dengan sebuah keyakinan, sebuah putusan. Misalnya jika Anda tahu bahwa Ahmad Fadil adalah dosen, di situ ada pengetahuan tentang Ahmad Fadil, gambarannya seperti ini. Dosen, gambarannya seperti ini. Kemudian melekatnya sifat dosen kepada Ahmad Fadil. Jadi paling tidak di situ ada 3 pengetahuan yang berupa gambaran tanpa putusan. Kemudian jika Anda tahu misalnya Ahmad Fadil adalah dosen, itu adalah pernyataan yang benar, maka itu berarti sudah disertai dengan putusan. Dalam logika disebut dengan tasdik. Yang pertama tadi, yang gambaran saja disebut dengan tasawur. Dalam filsafat ilmu atau kajian logika, jika kita mempelajari apakah misalnya pengetahuan itu lebih umum atau lebih khusus daripada ilmu. Sains itu lebih umum atau lebih khusus daripada ilmu. Silahkan cari sendiri bacaan tentang hal ini. Selanjutnya kata logika. Apa arti kata logika? Dia berasal dari kata logos yang berarti kata atau sabda atau firman.
Dan dalam bahasa Arab dia berasal dari kata natoko, yang dari situ muncul istilah mantik. Karena itu ilmu logika di pesantren disebut ilmu mantik. Nah, kata mantik menurut para ahli logika bahasa Arab itu mencakup ucapan di dalam pikiran atau di dalam hati. Jadi ucapan yang masih tersembunyi yang ada di dalam batin kita itu adalah mantik, dan itu yang menjadi objek ilmu logika. Kemudian yang kedua adalah pikiran yang zohir, pikiran yang sudah mewujud menjadi kata-kata yang terucap atau yang tertulis. Itu adalah pikiran yang zohir, pembicaraan ya, yang menjadi objek dari ilmu bahasa. Ilmu logika jadi ilmu tentang kaidah-kaidah berpikir yang jika dipatuhi, maka pikiran manusia akan terhindar dari kekeliruan. Lantas berpikir itu apa? Apakah dia sama dengan bernalar? Nah, misalnya salah satu pengertian dari berpikir yang belum kita bedakan dengan bernalar di sini ya, adalah melakukan aktivitas rasional terhadap informasi yang sudah kita miliki untuk mendapatkan pengetahuan yang belum kita miliki. Kita memulai proses berpikir itu dengan mendapatkan masalah. Jadi punya masalah itu baik karena itu memicu kita untuk berpikir. Selanjutnya kita berusaha mengenali masalah itu termasuk jenis apa. Apakah termasuk masalah fikih, masalah akidah, masalah akhlak, masalah sejarah, masalah matematika, dan selanjutnya. Kemudian kita mencari informasi atau pengetahuan yang sudah ada yang relevan dengan masalah tersebut. Selanjutnya melangkah dari pengetahuan yang sudah kita miliki kepada pengetahuan yang baru. Mengapa kita semua diminta di perkuliahan ini terutama, walaupun seharusnya sejak lebih dini, sejak SMA bahkan SMP, untuk belajar filsafat, ilmu, dan logika. Penyebabnya adalah agar kita benar-benar menjadi manusia yang berbeda dengan binatang. Kita perhatikan bahwa fisik manusia itu kalah dari fisik binatang. Indra, taring, dan cakar manusia serta organ-organ tubuh lainnya itu lebih lemah daripada binatang. Tapi manusia menang dari binatang-binatang yang lainnya dari segi pengetahuan dan tujuan hidupnya. Pengetahuan manusia itu mendalam, luas, tidak hanya tentang apa yang nampak, tapi juga apa yang tersembunyi di balik fenomena-fenomena. Tidak hanya tentang sekarang, tapi tentang dulu dan nanti. Tidak hanya di sini, tapi juga di tempat yang lain. Itu tidak dipikirkan oleh binatang-binatang selain manusia. Kemudian tujuan hidup manusia juga lebih jauh daripada tujuan hidup binatang. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang tujuan hidupnya spiritualitas dan sosial. Artinya dia nanti bisa dekat dengan Tuhan dan bisa juga dekat dengan sesama manusia yang lain, dekat bermaslahat bagi orang lain. Sementara manusia yang paling buruk adalah manusia yang seperti binatang, yang tujuan hidupnya hanya bersifat material, fisikal, dan individual. Dengan begitu dia jauh dari Tuhan dan juga jauh dari sesama manusia. Dan di antara kedua level ini ada manusia yang hanya mengejar materialitas saja, tapi secara sosial dia baik. Jadi dia jauh sebenarnya dari Tuhan, spiritualitasnya lemah, tapi dia dekat dengan manusia. Atau ada yang sebaliknya, spiritualitasnya tinggi, tapi dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, filsafat, ilmu, dan logika itu membantu kita untuk meraih tujuan tadi. Menjadi manusia yang terbaik, yang spiritualitasnya tinggi, dan maslahatnya besar bagi sesama manusia. Selanjutnya, baca beberapa tulisan saya pada link-link berikut ini, kemudian coba pahami apa pengertian dari yang sekilas sudah saya jelaskan pada bagian terakhir tadi, bahwa manusia adalah binatang yang logis. Kemudian penggunaan logika dalam kehidupan sehari-hari, pengertian ilmu logika, pengertian bahwa ilmu logika adalah ilmu formal, serta pengertian bahwa ilmu logika itu adalah ilmu dan keterampilan.
Demikian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.